Halo pemirsa Sobat Tapis Tanya, Rumpi Solusi Spesial TVRI Lampung. Gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu bahagia dan juga happy di rumah karena tentunya Tapis tidak salah dan tidak bisa dikatakan tidak bosan untuk memberikan banyak inspirasi dan juga banyak hal-hal baik untuk Anda semua. Termasuk dari narasumber yang hadir di studio Tapis kali ini. Nah, Sobat Tapis, kalau bicara tentang perempuan tentunya tidak lepas dari sosok yang begitu kuat dan hebat dan pastinya juga banyak inovatif yang ada di dalam dirinya. Termasuk yang dilakukan oleh salah satu perempuan hebat yang hadir di studio TVRI Lampung kali ini. Ada Bunda Hajah Maya Mokhtar. Beliau adalah salah satu penggerak dari PPHSI. Apa itu PPHSI? Nanti kita bahas bersama. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sehat kabarnya Bunda? Alhamdulillah sehat. Ini sebelum banyak ngobrol sama Bunda, nih kau mau ucapin terima kasih sudah mampir ke TVRI Lampung di sela-sela kesibukan Bunda yang banyak, mungkin agendanya ini sudah siap dan standby di TVRI Lampung. Bunda, tapi kalau ngomongin kesibukan Bunda, lagi banyak kegiatan juga hari ini, akhir-akhir ini? Ya Alhamdulillah, karena ini kan menyangkut di Agustus ya, pasti hari kemerdekaan. Dari dari tanggal 6 sampai tanggal 29. Wow, sampai akhir bulan tuh ya? Sampai akhir bulan di Agustus. Waduh, ini luar biasa sekali. Tapi sebelum kita bahas tentang agenda-agenda ataupun siapa sih sosok Bunda Hajah Maya Mokhtar ini, yang pasti yang saya tahu, Sobat Tapis yang ada di rumah atau masyarakat Lampung itu tidak asing kalau Anda mungkin buka sosial media dan juga pastinya pemirsa yang ada di rumah sering melihat kegiatan-kegiatan wanita atau emak-emak gaul berhijab di Lampung. Pasti ada Bunda Hajah Maya Mokhtar. Bunda Hajah Maya Mokhtar, PPHSI itu apa sih? PPHSI itu Persatuan Pengguna Hijab Seluruh Indonesia. Oke, dan salah satu penggeraknya adalah Bunda Maya. Alhamdulillah. Luar biasa. Itu tercetusnya awalnya memang kita PPHSI itu kayaknya semua wanita kan berjilbab ya gitu. Jadi sehingga tercetuslah PPHSI. Luar biasa. Tapi Bunda, kalau misalkan ini penasaran juga nih ya, banyak masyarakat di luar sana sebelum lebih jauh kita membahas PPHSI bertanya, siapa sih sebenarnya Bunda Hajah Maya Mokhtar ini? Dan begitu luar biasa, kok bisa gitu? Menggandeng banyak muslimah khususnya para emak-emak gaul yang ada di Lampung untuk bersatu gitu. Siapa sebenarnya? Ya, jadi sebenarnya saya itu ya ibu rumah tangga biasa sih gitu ya, yang memang ngurus rumah tangga dan juga ya sederhana lah gitu. Nah terus karena saya itu berkecimpungnya di busana, senang sekali dengan yang fashion. Ini awal cerita, akhirnya saya diajak dengan Mama Latipa untuk fashion. Mama Rita ya? Ya, Mama Rita, jadi butik Latipa ya. Nah, terus saya dibuatkan billboard lah waktu itu di jalan besar, di tempat patung gajah tuh besar banget billboardnya. Nah, dari situ saya enak juga ya fashion gitu awalnya. Dan saya salah satu orang yang pernah melihat billboard Bunda. Kalau tidak salah nih ya, kalau kita dari arah Diponegoro, lurus, ini kan ini Adipura ke kiri ya Bun, di sebelah kiri jalan, betul kan? Betul sekali, itu awalnya yang benar-benar berkesan lah ya gitu. Setelah itu ternyata saya diajak perkumpulan dari masyarakat cinta masjid. Nah, karena memang di agama juga kan dia bagus gitu ya. Akhirnya dari situ saya sering fashion. Ternyata mereka ini dengan baju-baju yang saya pakai ini kan suka. Akhirnya ada nilai jual alhamdulillah di pakaian sehingga terbentuklah banyak komunitas kenal sama kita. Itu awalnya. Ini luar biasa ya Bunda Hajah Maya, walaupun bisa dikatakan wajahnya sudah terpampang di mana-mana di sosmed itu kontennya lumayan banyak ya, tapi tetap rendah hati, tetap bilang Bunda rumah tangga katanya. Ini mah Bunda rumah tangga yang sibuk ya pastinya. Tapi Bunda Hajah Maya, kalau bicara tentang PPHSI dan juga pastinya tadi ya banyak bergabung di beberapa organisasi juga semenjak Bunda bergerak di bidang fashion gitu. PPHSI ini kan adalah salah satu penggerak utamanya Bunda. Betul. Apa sih visi misi ataupun
tujuan dari PPHSI ini? Ya, jadi kan awal itu karena kita banyak sekali pergaulan dari mereka yang berjilbab ya, berhijab. Akhirnya kami ngebentuk. Saya Oke. itu berpikir ini kan organisasi lain banyak dengan Oke. macam-macam nama. Nah, kenapa yang berjilbab atau berhijab ini nggak ada? Oke. Sementara kita ini organisasi berjilbab semua. Oh, Nah, oke. awalnya seperti itu saya membentuk. Akhirnya dengan mereka itu ya saya bentuklah, yuk kita buat wanita berjilbab. Awalnya Oke. tuh, akhirnya ternyata saya rame untuk ngumpul-ngumpul. Itu kan saya paling suka ya ngumpul-ngumpul ya gitu. Saya ajak mereka acara-acara ngumpul fashion dengan pakaian memang berjilbab, berhijab itu tersebut. Akhirnya terbentuklah itu nama yang saya buat, Persatuan Pengguna Hijab Seluruh Indonesia. Oke. Dalam visi saya ke depannya, saya ini kan ingin terutama pemerintah ya gitu. Yuk kita sama-sama saling bermitra untuk wanita-wanita yang berjilbab ini. Itu awalnya seperti itu sih. Oke. Dan visi saya ingin pemerintah ini ikut sama-sama bekerja sama membangun dari apa yang wanita-wanita berhijab ini. Oke, Gitu. khususnya juga pastinya juga dari pemerintah yang pastinya Betul. juga peduli dengan pemberdayaan perempuan ya. Betul. Dan apalagi kalau kita melihat notabene ya, khususnya yang Muslim, hampir seluruh ya mungkin ya, walaupun tidak semua, tapi notabene dominan pasti pengguna hijab yang ada di Lampung. Ya, nah lalu dari visi itu kan misi saya untuk wanita-wanita berhijab ini mereka berpakaian yang fashion, sopan, dan Oke. dilihatnya itu ya berakhlak lah seenggaknya. Oke. Nah itu, jadi seperti itulah dari visi dan misinya. Oke. Dan saya menginginkan juga itu dari apa program pemerintah itu UMKM terutama ya untuk organisasi di saya berhijab ini PPSI. Oke. Itu saya menginginkan seperti itu visi. Oke, artinya juga pastinya juga harapannya bukan hanya untuk dalam bidang fashion saja, tapi PPHSI siap membersamanya ataupun bermitra dengan rekan-rekan UMKM Betul. yang disupport oleh pemerintah. Semoga ya segera terwujud gitu niat baiknya. Karena saya yakin tidak mudah untuk menyatukan banyak organisasi. Itu grup WA-nya pasti banyak ya Bun ya? Ya, jadi kalau untuk di Tanjung Karang aja itu alhamdulillah 1.500 1.500 wanita orang wanita berhijab. berhijab. Wow. Nah, itu yang kita masing-masing itu kan mereka itu ada bagian ya bidang-bidang Oke. agama, sosial, budaya, terus banyak lah gitu. Termasuk juga mereka wanita banyak yang teraniaya, maaf ngomong ya. Iya, Kita bisa bantu di situ gitu karena Oke. kita ada program sendiri dan itu ada bidang-bidangnya. Oke, ini luar biasa loh. Jadi artinya bukan hanya eksistensi saja, tapi ada juga pemberdayaan perempuannya ya, Bu, ya? Saling betul. merangkul dan saling lain-lain. merangkul. Nah, sementara kebetulan saya sebagai ketua hijab ini kan memang banyak sekali di fashion. Nah, emak-emak sekarang kan tahu sendiri Iya, dong ya, betul. seneng gitu kan. Jadi yang tadinya masak di rumah, dapur, ngurusin segala macam, yuk kita fashion. Nah, kalau ada acara mereka ikut fashion di kita. Oke. Jadi banyaklah itu senangnya di mereka-mereka ini ikut organisasi di kita. Oke, jadi artinya banyak sekali wujud nyata ataupun hiburan secara tidak langsung yang disediakan. Mungkin awalnya dari keresahan Bunda Maya sendiri ya, Betul. akhirnya mengajak kanan kiri, tapi kok jadi rame gitu Betul, ya. makanya akhirnya kok ini Masya Allah rame banget ya. Saya bilang mereka ini yang dari pengajian, majelis, pada ikut semua. Nah dari situlah saya tertantang juga. Kenapa saya tidak mengadakan acara seperti pengajian yang besar, terus sholawatan. Akhirnya kita terbentuklah. Sudah pernah terwujud itu, Alhamdulillah Bunda? sudah. Boleh sudah. diceritakan mungkin apa saja? Boleh. Jadi untuk semuanya ya yang wanita berhijab, terutama yang mereka bisa sholawat, yang mereka bisa ngaji. Nah di situ kita akan tambah lagi pengetahuannya dan setiap ada acara-acara, insya Allah dari hijab ini akan hadir. Oke, baik. Dan acara-acara di Bandar Lampung pun sudah cukup banyak. Itu terbuka untuk umum atau yang ikut organisasi aja, Bun? Umum. Jadi Untuk sekarang ini apalagi di Agustus ini ya kan banyak acara. Nah,
makin banyak lagi yang ikut anggota kita. Oke. Bunda, aku ikut dong anggota hijab, aku ikut. Kenapa? Karena kita selain fashion, cantik, ya kan, itu juga kita membawa mereka itu menjadi wanita yang kelihatannya soleha dong. Amin. Nah, Ya, seperti itu. Betul Jadi, sekali. bidangnya banyak juga ya untuk kita belajar memakai jilbab yang baik. Terus make up juga bagaimana yang bagus. Itu semua ada mencakup di dalam PPHSI ini. Oke, jadi artinya bagaimana tetap kita fashionable tapi sesuai dengan syariat ya. Betul. Ini penting sekali. Jadi ya mohon maaf ya, artinya tetap sesuai dengan apa yang diajarkan oleh agama ya Bunda ya. Dan agenda-agenda yang dilakukan oleh PPHSI itu banyak sekali. Saling merangkul dan mungkin sesama wanita saling mendengarkan ya Bunda ya. Saling berbagi kisah, cerita. Jadi bukan hanya keresahan tentang dalam rumah saja ya kan, bukan tentang dapur saja pikirannya, tapi juga keluar, mendengar dan saling menginspirasi. Tapi Bunda, salah satu agenda Agustus yang cukup ramai nih. Aku dengar ada di daerah Antasari itu apa sih? Oh iya betul. Jadi kita kan memang selalu di momen-momen hari besar ya, selalu mengadakan acara besar juga gitu. Ini kebenaran di hari kemerdekaan kita. Menyambut kemerdekaan. Menyambut kemerdekaan ini kita mengadakan ibu-ibu yang berhijab makan gratis di mie gacoan. Oke. Sebanyak 500 orang. 500 orang. 500 orang. Oke, di Antasari. Di Antasari, di mie gacoannya Jalan Antasari. Nah, dengan kostum mereka merah putih pastinya. Oke, ini luar biasa loh. Artinya ini gerakan dari PPHSI juga Bunda? Gerakan dari ide sih memang dari saya ya gitu. Kebetulan saya bilang ini sayang banget gitu ya kita dengan 1.500 orang, kenapa nggak kita parade? Nah, akhirnya tergerak dari situ, ya udah nyambung semuanya, oke, langsung kita adakan. Eksekusi langsung. Iya. Wow, ini keren banget, kompak banget ya Bun. Kompak hijab. Ini luar biasa loh. Kalau nyari suara bisa kayaknya dari Bunda aja. Apalagi kalau ada acara-acara nih, kita ada dress code sendiri hijab tapis. Oke, gimana tuh, boleh nggak diceritain? Jadi kalau setiap diundang acara, misalnya acara apapun ya, itu membawa misalnya sekitar 100 orang. Kita siap itu dengan pakaian tapis kita, kebesaran lah ya, kebesaran kita gitu, dengan pakaian tapis kita siap maju, membantu, mensupport lah gitu untuk mereka acara-acara pesta atau apapun. Tim dari emak-emak ini. Ih, kompak banget. Dan ini tidak mudah pastinya Bunda ya, apalagi menggandeng banyak kepala, mengompakkan dan juga pastinya juga punya ide masing-masing, juga pastinya menjunjung Lampung ya Bun. Baju syar'i tapi ada tapisnya. Betul, baju syar'i ada tapisnya. Terus juga mereka itu yang tadinya tidak pernah ikut ya fashion-fashion, kan selama ini biasanya kalau fashion itu orang-orang yang pasti oke dong gitu. Nah ini ibu-ibu rumah tangga saya ajak ikut lomba, tadinya nggak pede jadi pede. Ada itu Bun? Ada ya seperti, karena yang ibu rumah tangga juga itu cukup cantik juga dong. Jadi Bunda aku ikut ya jadi fashion, terus juga acara dangdut tuh ya, lomba-lomba dangdut, kumpul semua di situ. Bun, ini tapi kalau di luar ya, misalkan ada yang nonton nih, terus kayak, tapi aku belum kenal sama Bunda Maya, aku mau ikutan, takut. Misalkan mereka bertiga nih, pengen gabung, terus mohon maaf ya, belum punya baju-baju kayak Bunda, hijab juga belum bisa kayak Bunda dan kawan-kawan, gimana Bun? Ya jadi kita ini kan menengah ke bawah juga ada ya gitu. Nah itu dia. Nah yang menengah ke bawah itu kita memakai ada kaosnya khusus, kaos hijab. Jadi mereka itu kita berikan cuma-cuma, karena bagi saya itu mereka ikut anggota di kita aja, aduh saya sangat bangga sekali gitulah. Bunda aku mau ikut dong, tapi aku nggak punya apa-apa, maaf ngomongnya, nggak punya apa-apa gitu, tapi aku senang, pengen bener bagaimana cara berhijab, bagaimana. Nah itu akhirnya kita bawa, kita ajak, terus baju kita kasih gitu. Dan ada kartu juga itu sebagai kartu anggota. Itu fasilitasnya banyak, kartu berbayar nggak Bun? Itu enggak. Saya nggak pernah ada berbayar gitu. Keren nggak banget. ada sama sekali. Astagfirullah, Masya Allah. Ada acara juga itu semua pada, makanya seneng ya mereka itu. Di dalam ada acara pun acara besar apapun mereka nggak pernah bayar. Ini luar biasa loh, dan saya yakin mungkin setelah ini ada beberapa, mungkin banyak besok tiba-tiba datang ke acara Bunda. Bunda aku pengen kenal sama Bunda Maya, pengen ikut, boleh Bunda? Boleh, silakan hadir.
Dan pastinya PPS ini karena banyak ya 1.500 anggota dari Tanjung Karang Teluk Betung, itu kita ada dari 1 sampai 10 PPSI A, B, C, D, sampai 1, 2, 3 ada supaya itu terpisah ya. Ada kelompoknya ya? Ada kelompoknya seperti itu. Jadi ada saatnya kita mau yuk rame-rame kita mandi di pantai. Ini kelompok ini. Yuk kita nyanyi kumpul-kumpul nih, hobi yang nyanyi nih, suaranya bagus. Ada yang mawalan, ada yang kasidah, ada, itu semua jadi satu sehingga jadi 1.500. Oke, ini gerakannya akbar sekali ya, banyak banget kebagian. Jadi saya yakin kalau ada acara nggak perlu bingung ya Bun, nyari talent ada di situ semua ya. Ada semua. Apalagi di zaman sekarang ini kan ibaratnya emak-emak ya, kalau kita bicarakan tuh ngetop namanya emak-emak lah. Nah itu bener-bener memang seneng gitu kan. Bunda ini ada acara apa, yuk kita ikut di sini yuk. Jadi kami semua ikutin. Karena apa, itu suatu kebahagiaan ya gitu. Kebahagiaan bagi mereka juga gitu kan, untuk ikut meramaikan. Nah, seperti itu. Baik, ini luar biasa dan harapannya juga ini menjadi salah satu motivasi untuk yang ada di rumah pastinya juga, apalagi khususnya ibu-ibu ya yang ingin terus tetap eksistensinya terjaga, nggak cuma di sosmed aja tapi nambah relasi langsung ke Bunda Maya. Tapi Bunda, kalau misalkan ada yang nanya ini khusus untuk ibu-ibu saja atau mungkin aku tapi masih gadis pengen ikutan gitu, bisa nggak? Ini khusus untuk ibu-ibu aja. Nah, kenapa kita namanya saya sebagai ketua hijab? Kan pastinya kita yang udah tua dong. Tapi kita membimbing untuk mereka anak-anaknya. Gitu. Jadi ada nanti kita pilih juga untuk anak-anak itu sebagai ketua hijabnya, ada juga seperti itu gitu. Karena kita kan seluruh Indonesia ya. Pastinya kabupaten, alhamdulillah kita sudah sampai 7 kabupaten dari komunitas PPSI ini sudah ada. 7 kabupaten di Lampung? 7 kabupaten. Ini luar biasa sekali loh. Tidak mudah loh Bun, untuk membangun ini dengan waktu yang instan. Kalau boleh itu dari tahun berapa sih Bunda? Baru 2 tahun ini. Secepat itu ya? Iya, baru 2 tahun ini. Jadi kebetulan kan saya orangnya kalau kemana-mana is okay aja ya gitu. Bunda ini ada undangan di sini, oh iya berangkat. Ini dari para pejabat di satu daerah berangkat. Nah jadi dengan pakaian cetar dari hijab ini kan gitu. Akhirnya oh di sini mau dong gitu kan, kita ngebentuk gitu. Akhirnya seperti itulah. Tapi nanti artinya kalau saya ada acara boleh undang Bunda ya? Boleh. harus. Jadi pengen banget nih undang Bunda ya? Dan sering acara besar, jadi sering acara besar. Misalnya memperingati Maulid Nabi, Isra Miraj. Nah kalau itu baru ajak saya ya Bun? Boleh. Pasti nanti itu kita ini. Semangat sekali, dan pastinya juga Sobat Tapis yang ada di rumah ini menjadi sedikit banyak pesan ataupun ya pastinya harapan juga untuk yang ada di rumah, untuk Anda semua. Tetap harus semangat, apapun status jabatan dan juga mungkin status sosial Anda, bukan jadi penghalang ya Bunda untuk tetap bergaul, untuk tetap semua kita sama, saling merangkul, saling berteman, dan tadi menambah persaudaraan. Betul, kita harus tawadu, tidak boleh sombong, harus sama, tinggi derajatnya harus sama, seperti itu. Jadi makanya saya rangkul semua. Mereka banyak mendata, Bunda ini ada, maaf ngomong, misalnya dari Teluk Betung Barat ya, nah ini ada berapa orang, oh mereka pekerja ini, saya rangkul. Justru yang dari situ mereka itu merasa bangga gitu. Merasa bangga untuk dia, oh iya saya ini ternyata ikut organisasi kan, ternyata saya ikut organisasi hijab, jadi saya harus jaga akhlak. Nah, seperti itu. Jadi artinya tidak ada intimidasi ya Bun, dari yang tidak berhijab, mohon maaf, ataupun dari yang masih kesana kesini tapi pengen belajar ya ayo gitu ya Bunda ya. Dan kan ada juga yang status sosial ya, dan memang itu banyak sekali mereka seperti ibu-ibu yang single parent. Nah kadang-kadang tuh Bunda juga ada di jalan gitu ya, ketemu ibu-ibu yang memang dia dari pakaian tidak memungkinkan. Itu sama Bunda ajak, Bunda giring, tapi Bunda rangkul dulu. Kamu mau nggak ke tempat Bunda main? Nah itu mereka kadang-kadang kita bawa mereka ke rumah, ajak nyanyi di rumah, karaoke. Jadi buat suasana akrab. Itu welcome saya. Mau mereka bukan siapa-siapa. Padahal nggak kenal.
mereka Nggak kenal. mau bawa motor gigi Ya. rusak pun nggak apa-apa. Nggak main apa-apa, drum. saya ajak mereka ke rumah, kan mereka jadi seneng nih. Ya udah kita nyanyi karaoke, akhirnya besok, kalian lebih cantik loh kalau pakai hijab. Nah, Oke. karena kan kita kasih, nah ini jilbabnya, nah jadi itu. Even mereka pun, tapi aku nggak ada hijab, boleh nggak minta hijab bunda? It's okay. Boleh dikasih, kenapa? Kita juga kan banyak ya dapat gitu, bukan dari hasil sendiri Iya. ya, hasil kita beli sendiri juga kita banyak sekali sih dapat. Kadang-kadang mereka ini Donatur ya, Bu? donatur nih, Bunda mau nggak ini ada 1.000 hijab. Nah, Saya kayaknya pernah lihat program ini loh bun, dan Iya. saya pernah melihat beberapa koleksi hijab, karung-karungan itu iya 1.000 betul. hijab ya kan? Iya itu. Karung-karungan itu saya dapat. Akhirnya Iya, saya iya. bagi mengkena. Heeh. Itu saya bagi dan dari itu juga kepada mereka yang kaum duafa ya itu, terus juga pondok itu saya bawa ke pondok juga, saya bagi, ajak orang pondok ini bersolawat, masih anak-anak seneng gitu seperti Iya, itu. semua dapat hijab itu ya Hijab, bun. Ya. itu dapat Oke. seperti itu. Artinya nambah banyak relasi dan nambah banyak orang baik juga ya. Ya, jadi selain kita mengumpulkan untuk wanita-wanita berhijab, tapi kita juga membantu Oke. mereka yang punya pondok, Oke. ya kan, panti asuhan. Oke. Itu saya bawa juga ke mereka kita pakaikan, jadi bersalawat yuk sama-sama. Rapi ya. Tapi bunda ini mungkin ya hampir di penghujung obrolan kita ya bun. Saya penasaran bun, dibanding rasa semangat dan juga sosok hebat Bunda Maya Mukhtar yang pasti merangkul banyak kalangan dari mohon maaf bawah sampai dengan mungkin yang setara. Ini bukan hal yang mudah dan tidak mudah juga menyatukan banyak kepala ya sobat tapis yang ada di rumah. Pernah nggak sih bun ketemu momen di mana bunda kayak ngerasa capek, merasa banyak apa ya cobaan gitu dalam menghadapi perjalanan seorang Bunda Maya Mukhtar yang mencoba untuk terus bermanfaat. Ya. Ya itu memang kita hukum alam ya, kadang-kadang lagi bahagia, lagi sedih, Iya, kan betul. cobaan tuh pasti ada ya. Betul. Nah, yang kita sering rasakan tuh kalau kumpulnya bareng namanya emak-emak, tahu ya, nah, emak-emak. Kumpul bareng emak-emak, kita mengadakan acara, mereka itu kan kadang-kadang kegembiraan itu sama ya, atas bawah sama. Cuman kita kan nggak bisa dalam mereka ini bisa untuk menyamakan, oh ini kalangan ini bawah, ini kalangan ini. Nah itu yang kadang-kadang suka treble ketersinggungan. Oke. Nah dampaknya kan ke saya, Oke. dampaknya. Tuh bunda kok ini begini. Nah itu kadang-kadang saya merasa, jadi kadang-kadang Ya Allah, gitu. kok begini ya gitu. Kan di kita nih yang dibawanya Ya, gitu kan. leadernya bunda gitu. Nah karena apa? Mereka ini saya bawa semua, misal acara besar nih 1.500 2.000 orang, mereka kan saya bawa kan pasti kita sama dong gitu. Nah saat sama begitu ada yang mereka rendah hati lah apa Iya. sih, nggak pede Bergaul, iya. ya, nggak pede. Nah jadi yang lainnya dampaknya ke saya, itu kok Bunda Maya nggak ngelihat ke situ. Nah sementara kita kan semua kita rangkul ribuan orang. Nah itu kadang-kadang saya sampai di rumah, ya Allah nanti mudah-mudahan nggak terjadi seperti ini, saya tetap harus tersenyum. Mau ya namanya emak-emak kan dalam arti bahasa beda-beda ya, saya tetap itu saya harus bawa dengan tersenyum. Nah jadi sering Bunda Maya saya nggak pernah lihat Bunda Maya marah tuh katanya. Karena jadi saya itu orangnya fleksibel aja gitu. Fleksibel aja, Saat ya. kita mau foto, yuk foto rame-rame. Jadi saya nggak tanamkan itu ke tuh kurang disiplin atau apa, itu saya nyantai aja. Oke. Jadi mereka itu tetap alhamdulillah mereka Oke, akhirnya kita sebenarnya dari hatinya adalah bunda adalah sosok yang tetap tawadu ya, berbaur, tapi ya mohon maaf namanya manusia siapa yang tahu dan banyak Betul. kepala itu ya bunda ya. Betul. Nah bunda, target ke depan ada nggak sih kayak rencana bunda ke depannya? Apakah ingin buat jadi 10.000 pengguna hijab di Lampung atau bagaimana target-targetnya? Jadi memang dari awal bentuk PPSI juga inginnya kan seperti itu ya gitu. Sampai saya apapun saya perjuangkan gitu loh. Untuk bagaimana sih ibu-ibu yang di pasar nih, terutama ini ke depannya saya nih ya. Ibu-ibu yang di pasar itu kan bajunya bebas-bebas semua dong ya. Pasti saya mau di pasar itu mereka memakai baju hijab semua. Karena rata-rata di pasar kan pakai hijab kan, jilbab gitu. Jadi saya mau saya bagikan baju PPSI. Nah, jadi mereka yang melayani pasar itu PPSI semua. Itu kedepannya saya mau seperti itu. Ya amin, Masya Allah, mulia sekali bunda. Ini luar biasa loh bun. Tapi alhamdulillah sudah ada 3 pasar ya, termasuk pasar yang Apa di aja sini. Itu pasar Lebak Budi yang baru. Baru,
Pasar Tugu. Terus satu lagi kita dapat di Raja Basah. Nah, pertama itu saya membawa mereka, saya harus tanya keamanannya dulu, terus kami mau berbagi. Nah, ternyata mereka pastinya mau dong ya dikasih baju PPSI kan ya. Terus saya bagi-bagiin. Nah, jadi saya mau nanti mereka itu akan memakai baju PPSI semua saat mereka berdagang. Nah, alhamdulillah itu sudah mulai terprogram. Mengikuti Kemiling. Ini luar biasa loh, artinya ini niat mulia ya. Bunda ini adalah sosok yang punya jiwa sosial yang tinggi ya Bunda. Bunda bukan politisi, Bunda bukan siapapun, tapi Bunda ingin merasakan sesama perempuan harus bahagia. Poinnya seperti itu ya Bunda? Ya, kalau Bunda kan netral ya gitu. Jadi saya ingin semua wanita berjilbab, tapi dengan mereka juga memakai bahwa ini loh saya wanita berjilbab. Nah itu, pakai kaos hijab. Tapi Bang, kenapa sih Bun, ini sedikit ya saya bertanya, perasaan Bunda sebagai sosok leader, sebagai seorang muslimah, melihat wanita, baik yang di dalam PPHSI ataupun di luar PPHSI, merasa sedih atau merasa tertinggal, apakah Bunda ada perasaan tersendiri buat mereka? Betul, jadi gini ya, saya itu kan kenapa semangat gitu ya untuk membawa mereka dengan pakaian berjilbab, karena memang negara di Lampung ini kan kita udah hampir rata-rata. Itu hampir ke seperti Brunei ya gitu, pakai hijab semua. Jadi tertarik saya membawa mereka itu terutama itu ke agama juga gitu loh, supaya kita kan ada ngebentuk sendiri nih dari 1.500 itu pengajian di mana, yang hobi salawatan di mana, itu udah saya pilah-pilah kan. Nah, tapi selain itu mereka juga berjilbab dengan baik lah gitu, berbaik terus sopan. Dan yang cukup saya sekarang ini bangga juga ya, dari universitas alhamdulillah saya sudah mulai sosialisasi. Sudah mulai masuk? Sudah masuk, sudah ada satu universitas yang kemarin sudah berjalan ya, itu sosialisasi. Dan makin itu banyak lagi sudah ada tawaran. Ini luar biasa, saya berharap saya juga banyak diajak untuk kontribusi ya, harapannya sama Bunda Maya, dan juga ini adalah kegiatan sosial yang diharapkan oleh banyak orang, bukan hanya di Lampung, mungkin harapannya seluruh Indonesia punya sosok seperti Bunda Hajah Maya Mukhtar, nilai sosial tinggi, merangkul seluruh wanita khususnya muslimah, ibu-ibu yang pastinya tidak boleh merasa sedih, harus happy, harus bahagia, bukan karena hijabmu, tapi insya Allah semua karena hatimu. Kalau tidak ada, bisa ada, dan itu karena Allah melalui Bunda Maya. Dan saya juga berharap Bunda ada pesan-pesan yang ingin disampaikan untuk pemirsa yang ada di rumah. Mungkin lebih jelasnya untuk bergabung sama PPHSI atau kasih semangat untuk mereka emak-emak gaul di luar sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hajah Maya Mukhtar, Ketua Hijab seluruh Indonesia, yaitu PPHSI. Yuk kita sama-sama di dalam organisasi terutama hijab ini, kita membawa semuanya wanita muslimah menjadi wanita soleha dan berakhlak mulia. Nah, itu aja. Amin, amin, Allahumma amin. Terima kasih Bunda Hajah Maya Mukhtar. Kita mendoakan semoga segala program semakin banyak dan semua dilancarkan, dan harapannya seluruh rekan-rekan dari PPHSI ya tadi semakin banyak dan di tiap daerah punya nilai kebermanfaatan, selain menjaga nama baik PPHSI, menjaga nama baik Bunda Maya Mukhtar, tapi juga insya Allah menjaga nama baik agama Islam dan juga orang-orang Muslim ya. Amin, terima kasih Bunda Maya. Semoga sehat selalu, salam untuk seluruh anggota.